apapun yang terjadi. Untuk itu, aku bersedia mengatakan, Nenek, tidak usah meminta maaf. Aku tidak akan tahan. Aku tahu perasaan apa, kecemasan apa yang membuat nenek melakukan itu. Kadang-kadang aku merasa bangga pada diriku bahwa nenek sangat sayang padaku. Tapi kadang-kadang aku merasa malu pada diriku bahwa karena aku, untuk kebahagiaanku, nenek harus melakukan hal yang tidak pernah bisa dibayangkan sama sekali. Aku pikir andai saja aku tidak ada, nenek tidak perlu bohong seperti ini. tidak sayang. Jangan menangis begini. Gara-gara nenek kau jadi menangis seperti ini. Nenek melakukan hal yang tidak seharusnya. Nenek ingin sekali melihatmu bahagia. Dan di hadapanku ada Shiv. Dan jiwaku mengatakan, kalau ada yang layak untuk cucuku, itu hanyalah Shiv. Tidak ada yang lainnya. Jadi apa yang ada di hatiku, aku ucapkan saja, walaupun itu benar ataupun salah. Yang aku pikirkan hanyalah agar cucuku bisa menikah. Aku memang melakukan kesalahan. Dan untuk itulah aku bersedia untuk meminta maaf, Anandi. Yang terjadi pada nelayan itu sangat menyedihkan. Iya, aku tidak tahu entah berapa lama lagi dia akan sembuh. Sementara itu, siapa yang akan mencari nafkah untuk keluarganya? Salam dan kepala desa. Nah, kepala desa, kalau diizinkan boleh kami mulai rapatnya. Silahkan. Kalian pasti tahu kenapa kami mengadakan rapat hari ini. Pertama-tama, kita akan mendengarkan kesaksian istri Narayan. Katakan Laksmi, kau mau bilang apa? Apa yang terjadi pada kami? Kalian semua sudah tahu. Saat ini suamiku berada di rumah sakit. Dan sakitnya sangat parah. Dan di rumah, dua anakku yang masih sangat kecil menantikan aku di rumah. Kapan ibu akan datang dan memasak? Dan kapan mereka akan makan?
keadilan pada kalian. Apa aku akan mendapatkan keadilan? Kalian akan menangkap orang yang melakukan hal ini dan juga akan dihukum. Tapi juga kesusahan yang menimpa keluargaku tidak akan selesai dengan semua itu. Anak-anakku masih kelaparan di rumah. Dan kami tidak punya bahan makanan sedikit pun. Siapa yang akan mencari nafkah bagi anak-anakku? Siapa yang akan mengairi sawah? Bibi, kami semua mengerti kesusahanmu. Dan kami juga tahu bahwa kau tidak akan mendapatkan keadilan hanya dengan menghukum pelakunya. Dan ketidakadilan yang terjadi padamu tidak bisa dirubah. Kami tidak menyangka di Jesa kita akan menghadapi peristiwa seperti ini. Tapi apa yang terjadi tidak bisa kita hindari. Karena itu, Bi, kami pasti akan melakukan segala hal yang kau butuhkan. Tapi penting juga mencari pelakunya dan dihukum seberat-beratnya. Supaya tidak ada lagi orang yang berani melakukan tindakan keji ini. Jangan sampai anak-anak orang lain seperti Bibi Laksmi kelaparan. Itu aku mohon pada semuanya di sini, siapapun yang bersalah, dia harus segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi nak kepala desa, biar diketahui dulu siapa pencurinya. Dia masih belum tertangkap. Dia sudah pasti kabur meninggalkan desa ini. Mau cari di mana lagi? Mana mungkin dia tetap di sini setelah melukai orang? Dia tidak akan mungkin melakukan kebodohan ini. Sekarang nak kepala desa, bagaimana kau menangkap dia? Sedangkan tidak ada yang tahu siapa orang ini. Aku tahu siapa yang bersalah. bersalah. Dia sekarang berada di hadapan. Aku, Jagdis. Anak muda. Wow. Dengan sangat bangga kau mengakui hal itu.
seolah-olah kau melakukan hal yang sangat mulia. Katakan padaku, kenapa kau menyiksa kami, orang yang miskin? Apa kau tidak puas menghancurkan kehidupan istrimu? Sehingga kau datang menghancurkan kehidupan kami. Lihatlah keberanian anak ini. Dia datang ke rumah sakit. Untuk apa kau datang ke rumah sakit? Untuk minta pujian? Hah? Ketika Lalsing mengatakan bahwa kau membantu menyelamatkan suamiku, apa kau tidak malu melakukan hal itu? Jawab. Dia mengakui kejahatannya dan siap dihukum untuk itu. Sekarang dia mengerti kalau dia harus menyesal. Itu sebabnya dia meminta maaf. Dan sekarang kita masih mencurigai dia. Dewa pun tidak bisa mengambil hak seseorang untuk menebus dosanya. Bagaimana kita bisa? Apapun yang nenek katakan, dari semua perkataan nenek sudah jelas. Nenek ingin memaafkan Jagdis. Dan nenek tidak bisa melakukan itu karena aku. Nenek, apa aku melakukan kesalahan dengan tidak memaafkan Jagdis? Nenek menganggap menantu sebagai cucu nenek dan mengusir cucu nenek sendiri. Itu bukan hal yang kecil, Nek. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi aku tetap bersikap egois seperti ini. Aku hanya menganggap dukaku sendiri. Karena aku, Jagdis, tidak punya rumah. Aku menjauhkan putra keluarga ini dari rumahnya. Dan setelah kejadian ini, aku telah bersalah, kan? Saat itu aku akan memaafkan Jagdis. Jika dia hanya menyakiti perasaanku dan juga hatiku saja. Semua orang bisa menjaga dirinya sendiri, kan? Tapi tidak bisa melihat kalian semua terluka. Aku tidak bisa melihat ayahku dihina seperti itu atau ibuku yang dihina. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengkhianati kasih sayang paman dan juga bibiku. Dan yang paling penting adalah aku tidak bisa mengkhianati keyakinan nenek. Yang lebih mempercayai Jagdis lebih dari putranya sendiri, Nek. Saat Jagdis ke kuil, kesedihanku datang dan aku tidak bisa memaafkannya. Tapi sekarang aku berpikir, aku harus bisa menerima semua itu. Jika nenek ingin memaafkan Jagdis, tolong maafkan dia. Aku tidak akan keberatan. Mungkin aku memang egois, sehingga aku tidak bisa memaafkan dia lagi. Tapi jika nenek ingin memaafkannya, maafkanlah dia, Nek. Aku mohon padamu. Tolong maafkan saja Jagdis, Nenek. Saat kau memutuskan hubungan dengan Jagdis, aku menganggapmu sebagai cucuku. Apa aku pernah bertanya kepadamu
bahwa apakah aku harus menerima Jagdis ataukah tidak. Sayang, aku yang akan memutuskan apa yang harus aku lakukan. Aan yang bisa diikat di berbagai tempat tergantung situasi di sini. Kau bagian keluarga ini. Dan setelah kau menjadi bagian keluarga ini, kau akan selalu menjadi cucuku. Dengan lahir di sini, Jagdis mendapat hak untuk disebut cucuku. Tapi kau tidak lahir di keluarga ini. Tapi kau masih tetap mendapatkan hak sebagai cucuku. Karena kau pantas mendapatkannya. Tidak, sayang. Jangan menangis seperti ini. Semuanya akan baik-baik saja. Sudah, kau tidak usah merasa cemas. Aku sudah berusaha, Nek. Apa yang bisa kulakukan? Aku terus berputar-putar. Setiap aku berpikir untuk melanjutkan hidupku, aku melihat Jagdis ada di hadapanku, Nenek. Nenek, aku memang meminta kebahagiaan dari dewa. Tapi aku tidak pernah memintanya membuat Jagdis menderita. Tapi hari ini dia mengalami penderitaan. Bagaimana aku bisa bahagia, Nenek? Nenek, aku sangat takut. Apa yang harus kulakukan? Jagdis akan tetap di sini untuk beberapa waktu. Di Jaitsan, aku harus menghadapinya sekarang. Dia akan mengingatkan aku akan masa laluku. Dewa, cobaan yang Dewi berikan kepadamu ini, aku pun tidak bisa menjawabnya. Tapi aku bisa mengatakan satu hal, Anandi. Jangan berpikir kau sendirian di sini. Kau akan memikirkan hidup seperti Shiv. Kau harus tetap yakin. Dan kau harus memikirkan masa depanmu. Semua masalah ini akan berakhir. Dan mengenai Jagdis, ini adalah keadilan dari Dewi. Jagdis harus menebus semua dosa yang telah dia lakukan. Aku tidak mengerti kenapa Anandi melakukan hal ini. Sebenarnya dia tidak perlu mengatakan apapun dalam masalah ini. Kenapa dia tidak membiarkan kami mengambil keputusan? Kasusnya sudah masuk warga desa. Bagaimana aku mengambil keputusan? Yang berwenang adalah kepala desa. Dan lagi pula, Jagdis sendiri meminta hukuman itu. Yang baik bagi Narayan dan juga keluarganya. Warga juga sependapat. Lalu apa yang bisa dilakukan Anandi? Tapi Anandi harus menolak permintaannya itu. Dengan cara apa saja dia harus mengusir Jagdis dari daerah Jesa. Kau hanya berpikir dari segi pribadi saja. Setelah duduk di kursi kepala desa, dia hanya perlu memikirkan kebaikan Narayan dan juga keluarganya. Dalam situasi ini, Jagdis bukan suami pertamanya.